A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi awalan bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, amma ba'du. Ikhwani fillah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tadabbur tafsir surat Al-Alaq. Insyaallah kita akan pelajari bersama sedikit demi sedikit, dan tentunya kita sekaligus juga belajar bahasa Arab ya. Semoga materi ini bisa menambah khazanah antum dalam belajar bahasa Arab. Baik, kita akan mempelajari surat Al-Alaq. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Alaq. Al-kalimatul jadidah, kalimat-kalimat yang baru. Alaqun artinya adalah darah, segumpal darah. Al-akram yang paling mulia. Tagha yatagha artinya durhaka atau melampaui batas atau sewenang-wenang atau zalim. Aruj'a, aruj'a tempat kembali. Abdun, hamba. Safa'a yasfa'u artinya adalah menghanguskan atau membakar. An-nasiyah, anasiyah ubun-ubun atau rambut di dahi. Khati'un atau khati'atun, orang yang bersalah. Nadin, sebuah kaum. Az-zabaniyah, malaikat pemberi azab yang suka mengazab. Yaqtaraba yaqtaribu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Al-jamid, al-jamid artinya beku. Aksus sa'il ya, berarti cair ya. Lawan katanya adalah cair atau mengalir. Al-jadzbu, al-jadzbu artinya menarik atau memikat atau menghela. At-ta'ajjubu, takjub atau kaget. Kadzibun atau kadzibatun, dusta, berbohong. Dolalun, sesat. Al-malaikah, malaikat. Baik. Suratul Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Baik. Awwalu ayatil Qur'ani nuzulan. Ayat Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan.
hiya yaitu al-ayatul khamsu, ayat-ayat yang 5, al-ula yang pertama min suratil alaq. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Qala Abu Jahlin, telah berkata Abu Jahal, la in ra'aitu Muhammadan, andai aku melihat Muhammad yusalli indal Ka'bah, salat di Ka'bah, la adu'anna qadami ala unukihi, maka aku akan meletakkan kakiku di atas lehernya. Fabalagha dzalika nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampailah berita itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bersabda, "Lau fa'ala la akhadhathul malaikah." Andai saja dia melakukan, yaitu meletakkan kaki di atas lehernya Nabi Muhammad, maka malaikat akan mencabut nyawanya. Wa anzalallahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ara'aital ladzi yanha. Apakah kamu tidak melihat orang yang melarang sholat? Ya, ini adalah asbabun nuzul dari surat Al-Alaq itu sendiri. Tayyib, ma'ani al-kalimat. Al-alaq ad-damul jamid. Al-alaq artinya adalah ad-damul jamid, darah yang beku, yaitu darah yang menggumpal, segumpal darah. Kalla innal insana la yatagha. Haqqan innal insana yatakabbaru wa yadhlim. Haqqan, benar, sungguh-sungguh, innal insana, sesungguhnya manusia, yatakabbaru, bersikap sombong, wa yadhlim, dan juga berbuat dolim. Istaghna, sara goniyan, menjadi kaya. Inna ila rabbika ruj'a. Innal insana sayarji'u ilallah, sesungguhnya manusia sayarji'u ilallah, akan pulang kepada Allah. Al-huda diddud dolal, lawan kata dari sesat, kesesatan, maka al-huda artinya adalah petunjuk. Au amara bittaqwa wa da'an nasa ila taqwallahi wa ibadatihi, dakwah kepada manusia atau mengajak kepada manusia kepada bertakwa kepada Allah dan juga ibadah kepadanya. Tawalla, ibta'ada, menjauh. As-saf'u, nah di sini harus berhati-hati bahwa di sini adalah as-saf'u, bukan asy-syafa'u. Hanya berbeda huruf tetapi maknanya sangat jauh sekali. Kalau asy-syafa'u, asy-syafa'u pakai shin, itu lawan kata dari al-witru. Di dalam Al-Quran surat Al-Fajr, wasyafa'i wal watar, dan demi waktu genap dan waktu witir, waktu ganjil. Ya. Nah di sini beda, di sini as-safa'u. As-safa'u artinya al-akhdhu wal jadbu bisyiddah. Nah, artinya adalah al-akhdhu itu mengambil, wal jadbu itu menarik, bisyiddah, dengan kuat. An-nasiyah muqaddamatu sya'rir ra'si. Jadi permulaan rambutnya kepala, maksudnya adalah ubun-ubun ini, atau bisa disebut juga sebagai rambut di dahi. An-nadi al-makanul ladzi yajtami' fihi al-ashabu wal aqarib. An-nadi adalah sebuah tempat, al-makan alladzi, sebuah tempat, yajtami' fihi, di dalamnya itu tempat berkumpul al-ashab, para sahabat-sahabat, wal aqarib, dan juga para kerabat. Sanad'u zabaniyah, sanad'u malaikatal adzab, maka kami akan memanggilkan malaikat yang suka tugasnya mengazab. Usjud waqtarib, sholli lillah, salatlah untuk Allah, waqtarib minhu, dan juga mendekatlah dirimu kepada Allah. Tayyib, al-makna. Makna di sini adalah makna secara umum. Kalau kita mau cari di dalam Al-Quran, tafsir Al-Quran sebenarnya banyak ya, bisa ditafsirkan, tadaburkan ayat per ayat, tapi ini kita ambil secara global. Iqra ya Muhammad Al-Quran, bacalah wahai Muhammad Al-Quran. Wabda qira'ataka, dan mulailah bacaanmu, bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu, alladzi khalaqa kullal makhluqati, yang telah menciptakan setiap makhluk-makhluk. Walladzi khalaqal insana, dan juga yang telah menciptakan manusia, min damin jamidin, dari darah yang menggumpal atau darah yang beku. Wa karrarallahu tabaraka wa ta'ala lin nabiyyi
Dan Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam al-amra, mengulang perintah bil qiraah untuk membaca. Qailan lahu iqra ya Muhammad wa rabbukal akram. Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca yang kedua kalinya, bacalah wahai Muhammad dan Tuhanmu yang maha paling mulia. Alladzi anzalal Qur'an alal insan, yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada manusia. Walladzi 'allama bil qalami, dan juga telah mengajari manusia dengan bolpen, dengan pena, uluman katsiratan, ilmu yang sangat banyak. Makanal insanu ya'lamuha. Makanal insanu ya'lamuha. Sehingga manusia menjadi tahu. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahui. Haqqan innal insana yatakabbar idza sara goniyan. Sesungguhnya manusia itu takabur jika dia menjadi orang yang kaya. Wa yadzlim ghairahu, dan juga dia suka menganiaya atau mendolimi orang lain. Wa yansa, dan dia lupa. Annahu sayarji, sesungguhnya dia itu akan pulang ilallah, kepada Allah. Wa sa'alallahu su'alan, dan Allah Subhanahu wa taala bertanya dengan sebuah soal. Li ta'ajjub, untuk memberikan kejutan atau ta'ajjub. Min fi'li dzalikal kafir, dari perbuatan orang kafir itu, yaitu Abu Jahlal, alladzi yuridu, yang dia itu ingin ayyamna'an nabiyya alaihi salatu wassalam, yang ingin mencegah Nabi Muhammad minas shalah, dari salat. Fi hin anna Rasul sallallahu alaihi wasallam alal huda, dan pada waktu itu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan petunjuk. Yad'un nasa ila taqwallahi wa ibadatihi. Kemudian beliau berdakwah kepada manusia, mengajak kepada manusia untuk bertakwa kepada Allah dan juga ibadah kepadanya. Innal kafira yukadzibu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang kafir itu dusta kepada Nabi atau mendustakan kedatangan Nabi. Wa yabta'idu anil Islam, dan juga menjauhi agama Islam. Ala ya'lamu hadzal kafir, apakah kamu tidak mengetahui bahwa orang kafir itu, yaitu Abu Jahal itu, anallaha yarahu, kalau sesungguhnya Allah itu melihat dia? Apa kamu enggak mengetahui bahwa Abu Jahal itu atau orang kafir itu, bahwa Allah itu melihatnya? Wa idza lam yantahi, dan kalau dia tidak selesaikan atau dia tidak berhenti, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, saya khuduhu, maka akan mencabut atau mengambilnya dengan paksa, min sya'ri nasiyatihi, dari rambut yang diubun-ubun, maksudnya akan dicabut nyawanya. Wa yaqulu lahu, dan berkata kepadanya, ud'u ahlana dika, panggillah keluarga-keluarga kaum kamu, yaitu kerabat-kerabat dan sahabat-sahabatnya. Wandur, dan lihatlah, perhatikanlah. Hal tajidu ahadan, apakah kamu menemukan satu saja minhum, dari mereka, yang suruka, yang menolongmu. Tsumma ya'murullahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat al-adab, malaikat yang tugasnya memberikan adab, fayad'unahu finnar, untuk meletakkan dia itu di dalam neraka. Wa nahallahu rasulahu an ta'ati dzalikal kafir, dan Allah Subhanahu wa taala melarang rasulnya untuk mentaati orang kafir. Wa amarahu ayusalliya wa yasjuda, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, dan tentu kalau perintah yang untuk Nabi Muhammad juga untuk kita, yaitu ayusalliya wa yasjuda, untuk melaksanakan salat dan sujud. Wa yaqtariba minallah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun, paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah, yaitu dikala dia sujud. Alhamdulillah. Taib, teman-teman sekalian, surat Al-Alaq ini adalah surat pertama yang Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hikmah yang bisa dipetik
Di antaranya yaitu bahwa bentuk kasih sayang Allah kepada kita selaku manusia yaitu diajarkannya ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu Al-Qur'an dan juga Al-Hikmah. Tidak hanya Al-Qur'an tapi juga Al-Hikmah. Hikmah itu bisa diartikan sebagai ilmu. Kemudian supaya ilmu itu bisa semakin lekat diperintahkan untuk menulisnya dengan pena. Dan semakin ilmunya itu semakin bagus dan semakin kuat dan juga bisa diamalkan, kita pun juga dituntun oleh penjelasan Nabi dan Rasul. Maka nikmat yang sulit dibalas dan juga nikmat yang susah untuk disyukuri. Jadi bagaimanapun itu adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka teman-teman sekalian, mari kita pergunakan masa muda kita itu untuk belajar. Dan kita harus ketahui di antara keutamaan ilmu yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, seseorang itu akan semakin mulia dengan ilmu agama yang dia miliki. Karena sangat jelas sekali ilmu itu membedakan antara bapak kita Nabi Adam dan juga malaikat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Ila akhiril ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Adam nama-nama semuanya. Berarti mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Baru kemudian setelah itu diminta untuk supaya Nabi Adam menjelaskan atau menampakkannya kepada para malaikat. Maka derajatnya manusia dia bisa menjadi lebih mulia di sisi Allah ketimbang dari para malaikat. Ilmu itu kadang ada di dalam pikiran, ada juga di dalam lisan, maupun juga ada di tulisan tangan kita. Nah, untuk menyalurkan apa yang ada dalam pikiran maupun lisan maupun apa yang tergambar di dalam pikiran kita, maka disitulah pentingnya menuliskan ilmu. Seorang ulama berkata, qayyidu al-ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan, atau dalam riwayat atau asar yang lain, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Ilmu itu bagaikan buruan dan tulisan itu sebagai pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati. Maka ikatlah buruanmu itu dengan tali yang sangat kuat. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan. Sungguh sangatlah pandir atau sangatlah bodoh ketika orang memburu sebuah binatang buruan tetapi dia tidak watatrukaha bainal khalaiqi taliqatan, dan dia meninggalkan buruan itu begitu saja tanpa diikatnya. Maka begitu pula juga dengan kita. Bagaimana caranya supaya ilmu itu bisa kita rekam, ilmu itu bisa kita tulis, ya. Kalau di dalam HP, ya sewaktu-waktu HP juga bisa rusak, bisa hilang semua memorinya. Kalau di buku tulis juga kadang-kadang buku tulisnya juga rusak atau dimakan rayap atau kena air basah luntur. Maka yang paling terbaik adalah dihafal. Jadi kalau dihafal itu seakan-akan kita sedang menulisnya di dalam otak dan juga hati kita. Maka sebagai penutup, di dalam sebuah athar juga dijelaskan, man amila bima alima warathahullahu ilman ma lam yakun ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan, memberikan kepada dia ilmu yang belum pernah dia ketahui. Bihadza nashkurukum syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Hayya bina nakhtatim. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.